kondisi seperti ini, kondisi Skybridge Bogor ke Bogor Paledang. Bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Pangrango yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Sukabumi. Halo teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari stasiun UI Depok. Jadi pada video kali ini saya mau ke Sukabumi teman-teman, dari kota Depok. Seperti biasa untuk ke Sukabumi naik kereta, teman-teman harus ke stasiun Bogor terlebih dahulu. Tapi kali ini ada update teman-teman. Sekarang untuk naik kereta api ke Sukabumi, yaitu kereta api Pangrango, itu nggak bisa naik dari stasiun Bogor utama, melainkan harus ke Bogor Paledang. Jadi ikuti perjalanan saya pada kesempatan kali ini teman-teman. Kita akan naik KRL dari stasiun UI Depok ke Bogor. Lalu kita akan lanjut naik kereta api Pangrango dari stasiun Bogor Paledang ke Sukabumi. Sekarang pukul 11.20. Saya akan naik kereta api Pangrango yang keberangkatan pukul 12.50 dari stasiun Bogor Paledang ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana transit untuk naik kereta api Pangrango dari stasiun Bogor ke Bogor Paledang. Kita langsung naik KRL aja yuk teman-teman. Untuk naik KRL, pastikan teman-teman udah menyiapkan kartu KMT atau kartu uang elektronik ya. Ini kartu KMT bisa didapat di loket stasiun teman-teman. Harganya 40.000, nanti dapat saldo 10.000. Untuk naik KRL komuter lain dari Depok ke Bogor itu perlu saldo 3.000 sampai 4.000 rupiah. Kalau dari UI ini kena 4.000. Tapi kalau teman-teman naik dari Depok Baru atau dari Depok Lama hanya kena 3.000 rupiah. Oke, kita mulai perjalanan kita hari ini naik KRL JR 20545 arah Bogor, 12 kereta. Jalur badan sebagai tujuan akhir stasiun Bogor penumpang naik jalur dan perbaikan turun hadiri Anda. Perhatikan celah bareng dengan kereta demi keselamatan diri Anda. Periksa kembali. Stasiun Perkebunan Stasiun Pondok Cinang Station. Oke, sekarang pukul 11.47, kita rapatan masuk stasiun Cilebut.
Ini sepanjang dari UI sampai ke Cilebut nih cuacanya gerimis hujan ya teman-teman. Padahal masih di bulan Juni. Jadi setelah Cilebut kita akan turun di stasiun Bogor Utama dan nanti kita akan transit ke Bogor Paledang. Stasiun berikutnya stasiun akhir stasiun Bogor. Iya, ini ada KRL Legend nih teman-teman, KRL Jalita. Wah, ini seperti balapan nih. Jalur 1 ada yang keluar Dipo. Wah, masih gerimis. Oke, selamat datang di stasiun Bogor Utama, teman-teman. Jadi per tanggal 18 Juni 2025 untuk penumpang kereta api Pangrango yang dari transitan KRL komuter lain Jakarta itu tidak bisa naik dari stasiun Bogor Utama, melainkan harus transit ke stasiun Bogor Paledang yang posisinya ada di sebelah selatan stasiun Bogor Utama. Untuk harga tiket kereta api Pangrango kelas ekonomi itu di harga 31.000 ya, masih promo sampai akhir bulan Juli 2025 nanti. Untuk harga normalnya di harga 45.000 dan 80.000 rupiah. Untuk yang harga 80.000 itu untuk kelas eksekutif. Untuk harga tiket selengkapnya ada di layar teman-teman. Harga tiket kereta api Pangrango kelas eksekutif dan ekonomi dengan harga promonya ya, yang sampai bulan Juli 2025 ini. Oke, itu dia untuk harga tiket kereta api Pangrango. Kita lihat dulu nih, ini ada KRL di jalur 1 arah ke Paledang. Mudah-mudahan ada KRL komuter lain ke Sukabumi ya teman-teman. Karena untuk jalur dari Bogor Paledang ke Cicurug itu sudah double track, tapi masih dipakai satu jalur ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa segera beroperasi sepenuhnya dari Bogor ke Cicurug, dan semoga nantinya proyek double track Bogor Sukabumi dapat segera rampung dan bisa jadi akan ada layanan KRL komuter lain dari Bogor ke Sukabumi. Oh ya, untuk jadwal kereta api Pangrango dari Bogor Paledang dan dari Sukabumi saya sajikan di layar teman-teman. Jadi untuk keberangkatan kereta api Pangrango dari stasiun Bogor Paledang dan dari Sukabumi itu
per harinya itu ada 4 keberangkatan ya, keberangkatan pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kali ini saya akan naik di keberangkatan siang dari Bogor Paledang pukul 12.55. Dan untuk jadwal kereta api Pangrango sekarang kan sudah berganti ya, di tanggal 18 Juni 2025 sampai seterusnya, yang mana ada sub A di nomor keretanya teman-teman. Jadi seperti KA yang akan saya naikin, itu ada sub A-nya karena sudah ada pergantian jadwal imbas dari perubahan pola operasi keberangkatan KA Pangrango dari Bogor. Yang awalnya dari Bogor Utama sekarang pindah ke Bogor Paledang. Oke, kita langsung ke pintu get out ya teman-teman. Untuk ke stasiun Bogor Paledang, teman-teman harus get out lewat pintu utama yang sisi sebelah selatan ya, yang ada di sebelah sana. Kalau awalnya kita kan untuk transit keluarnya lewat sini ya, karena pintu boardingnya ada di sebelah sana, tapi sekarang udah nggak ada. Sekarang sepenuhnya di Bogor Paledang, jadi kita harus ke Bogor Paledang terlebih dahulu. Kita akan melalui Skybridge penghubung antara stasiun Bogor, Taman Topi Square, dan stasiun Bogor Paledang. Ini lagi hujan gini, harusnya stasiun Bogor ada kanopinya ya. Cuman sayangnya dari bangunan utama ke peron itu nggak dilengkapi kanopi yang lengkap, jadi penumpang harus kehujanan nih. Nah, ini ada spanduknya nih teman-teman. Mulai tanggal 18 Juni, naik dan turun penumpang KA Pangrango hanya dilayani di stasiun Bogor Paledang. Untuk pesan tiket bisa langsung ke aplikasi Akses by KAI. Stasiun Bogor menuju stasiun Bogor Paledang mulai tanggal 18 Juni 2025, pelayanan naik dan turun pelanggan kereta api Pangrango hanya dilayani di stasiun Bogor Paledang. Akses Skybridge menuju stasiun Bogor Paledang tersedia di pintu barat dan peron 1 bagian selatan stasiun Bogor. Pembelian tiket kereta api Pangrango dapat dilakukan melalui aplikasi Akses by KAI. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bentar lagi kereta api Pangrango yang dari Sukabumi akan segera masuk ya teman-teman. Jadi untuk proses langsiran pindah lokomotif itu tetap di stasiun Bogor Utama. Itu dia teman-teman, kereta api Pangrango sedang menurunkan penumpang di stasiun Bogor Paledang ya. Jadi seluruh penumpang diturunkan di Paledang. Dan saat ke Bogor Utama sudah kosong ya, hanya terisi kru saja. Kita lihat nih masuk di jalur berapa. Kalau masih masuk jalur 2 kayaknya percuma juga ya dipindah ke Bogor Paledang. Karena kan awalnya kemarin sebelum perubahan pola operasi seperti ini, kereta api Pangrango dilayani naik penumpang di jalur 2 stasiun Bogor Utama. Kalau masih di jalur 2 juga kayaknya agak percuma ya. Kalau misalkan kembali ke era 2019 yang lalu, itu kan untuk kereta api Pangrango pindah lokomotif di stasiun Bogor Utama itu di jalur 4 atau jalur 5, yang mana nggak ada kanopinya. Kereta api Pangrango masuk jalur 2 stasiun Bogor Utama. Nomor 1358 Loko Dinas KA Pangrango yang akan kita naiki ke Sukabumi. Susunan rangkaiannya 2 eksekutif, 1 restorasi pembangkit, dan 4 kereta ekonomi modifikasi. Ini karena di weekday makanya cuma bawa 4 kereta ekonomi ya. Kalau di weekend biasanya bawa 5.
Jadi sekarang sudah tidak bisa naik kereta api Pangrango dari stasiun Bogor Utama, kita harus pindah ke Bogor Paledang. Jadi di Bogor Utama hanya untuk Pelangsir, Copot, dan Sambung Loko. Oke, kita langsung ke Paledang yuk teman-teman. Oke, kita lewat Skybridge ya teman-teman. Ada tulisannya untuk transit. Wah, ini Skybridge baru teman-teman. Ada eskalator dan tangga manual. Tapi sayangnya ini hanya eskalator naik yang berfungsi. Untuk eskalator turun mati itu yang sebelah kanan. Jadi yang dari Bogor Paledang ke Bogor Utama ya harus pakai tangga manual. Skybridge yang di Bogor Paledang ini mengingatkan saya kepada Skybridge yang ada di Solo ya, di stasiun Solo Balapan. Ini kalau mau ke alun-alun bisa turun ke bawah ya. Kita lanjut ke arah Bogor Paledang. Di sana ada JPO lama yang kabarnya akan digantikan dengan JPO yang ini. Jadi seperti ini kondisi Skybridge Bogor ke Bogor Paledang. Ya lumayan ya kalau jalan kaki sekitar 5 menit. Pegangan P. Ini ke Taman Topi Square tapi ditutup ya. Digembok tuh di sana. Berarti hanya untuk transitan Bogor ke Bogor Paledang aja dong. Ini kayaknya get in get out-nya itu ada di sana deh teman-teman. Soalnya dari tadi kita belum get out ini. Oh, gate-nya ada di sana teman-teman. Jadi ini statusnya masih areal stasiun Bogor Utama. Nah, gate-nya ada di sini ternyata nih. Jadi di Skybridge ada get in get out. Ya, selamat datang di stasiun Bogor Paledang, teman-teman, di lantai atas. Oh, ini ada loket KRL nih di sebelah sini, teman-teman. Ini untuk boarding juga di sini. Oh, cetak boarding pasnya di sebelah sana. Oke, kita cetak boarding pasnya dulu.
Oke, boarding pass telah tercetak teman-teman. Jadi kita akan naik kereta api Pangrango KA226 dari Bogor Paledang pukul 12.55 dan akan tiba di Sukabumi pukul 14.35. Kurang lebih 1 jam 40 menit ya durasi perjalanan dari Bogor Paledang ke Sukabumi. Nantinya saya akan menempati di ekonomi 4 seat 12 Delta. Kita langsung ke area boarding dan turun ke bawah. Ini ada vending machine buat KMT ya, buat kartu KRL. Untuk boarding siapkan boarding pass dan juga identitas. Ruang tunggu stasiun Bogor Paledang. Ini di bangunan yang sisi atas, yang di lantai 2. Di sini ada musola dan ada toiletnya, teman-teman. Ini kan bangunan baru ya, yang baru dioperasikan untuk perubahan pola operasi KA Pangrango dimulai 18 Juni 2025 ini. Halo guys, Mau naik apa bang? kita kembali lagi di kereta Pangrango. Mantap. Sekarang kembali ke stasiun awalnya lagi, Bogor Paledang guys. Bogor Paledang. Oke, kita ke ekonomi 4 ya nanti ya. Nanti keretanya dari arah sana teman-teman, dari Bogor Utama. Yang depan itu lokomotif dan 2 kereta eksekutif. Jadi kita langsung ke belakang aja teman-teman, ke ekonomi 4. Eko 4 di paling belakang, jadi kita bisa back ride. Oh, masuk jalur 2 sekarang ya. Dinas rangkaian kereta api Pangrango masuk jalur 2 stasiun Bogor Paledang. Oke, ekonomi 4 K300507 di 12.13. Tren Mak E bogi K5. Toiletnya ada 2 ya. 12.13 CD si tengah karena berempat. Untuk seat kereta api Pangrango kelas ekonomi, ini ekonomi modifikasi teman-teman. Untuk seatnya ini reclining, namun setengah dari total jumlah bangku itu tidak searah laju ya atau mundur. Kita lihat dari sini.
Oh ya, ini ekonomi 4 ini langsung ke back ride ya, ke belakang. Terakhir kita naik ada ekonomi 5, tapi kan sekarang weekday itu cuma bawa 4. Untuk toiletnya ada di sebelah sini nih teman-teman. Oke, kita review toiletnya. Toilet kereta api Pangrango kelas ekonomi. Klosetnya kloset jongkok, dilengkapi dengan wastafel, pancuran, dan ada tisunya juga, serta sabun. Peta rute perjalanan ke Pangrango. Ini harusnya udah ditutup ya, karena kan sekarang udah nggak bisa naik turun di stasiun Bogor Utama, sekarang harus ke Bogor Paledang. Jadi setelah Bogor Paledang kita akan berhenti di Batu Tulis, Maseng, Cigombong, Cicurug, dan untuk jalur double track itu sampai Cicurug ya teman-teman, tapi masih dipakai satu jalur aja sampai sekarang dari awal pembangunan. Lalu nanti dari Cicurug ke Sukabumi kita akan masuk jalur single track yang mana pakai sinyal mekanik ya, masih pakai sistem pesinyalan yang lama. Kapasitas 80 tempat duduk. Untuk bangku yang mendapat jendela besar dan bangku berhadapan itu ada di layar ya teman-teman. Saya sajikan infografisnya berupa gambar biar lebih mudah. Kalau teman-teman pengen dapetin jendela full itu bisa lihat acuan yang di layar teman-teman. Kalau pengen di bangku berhadapan seperti saya itu di bangku 12-13 CD itu bisa ya, dan juga di bangku yang nomor 10. Jadi langsung aja cek di infografis berikut. Masih ada waktu tunggu kurang lebih 13 menit dari stasiun Bogor Paledang menuju ke keberangkatan di jam 12.55 teman-teman. K3-00507 JAKK ekonomi modifikasi dengan tren Mark E bogi K5. Jadi dapat dipacu hingga 100 km per jam ya, walaupun di jalur Bogor Sukabumi itu maksimal di 60 ya, belum bisa ke kecepatan maksimal sarana ini di 100. Untuk ekonomi modifikasi ini merupakan sarana X kereta ekonomi AC split yang sekarang dimodifikasi dengan bangku ala kelas premium yang dapat diturunkan sandarannya, dan juga ada fasilitas AC sentral, bukan AC split ya. Jadi sudah pakai teknologi AC sentral yang lebih dingin. Kita lihat ke depan yuk teman-teman, ke restorasi dan kelas eksekutif. Untuk restorasinya teman-teman MP3 01703 JAKK. Ini MP3 yang biasa di kereta api seperti Jayakarta atau Cikuray ya. Ini untuk kelas eksekutifnya teman-teman ada 2. Ini eksekutif tahun 95 dengan model kaca lebar ya teman-teman. Eksekutif mild steel. Kereta restorasi pembangkit ya teman-teman.
1203. Buatan PT Inka tahun 2017. Oke, kita balik lagi teman-teman ke ekonomi 4 seat di 12 Delta. Tadi di restorasi mesen hot coklat ya teman-teman. Nih, hot coklat untuk memulai perjalanan kita. Ini kan karena lagi hujan ya, gerimis di luar, dingin. Jadi kita pesan yang hangat-hangat. Oke, ini pukul 12:55. Kita akan segera berangkat tepat pada waktunya ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat teman-teman pukul 12:58. Oh, terlambat 3 menit ya. Terlambat 3 menit dari jadwal. Untuk stasiun berikutnya kita akan berhenti di stasiun Batu Tulis. Etape kedua kita dimulai teman-teman. Tadi kan awalnya kita dari stasiun UI Depok, sekarang kita udah lanjut dari Bogor Paledang ke arah Sukabumi. Jadi selamat menikmati perjalanan. Semoga perjalanan kita aman, lancar dan terkendali sampai Sukabumi. Nanti di jam 3 kurang lebih. Jadi kita menuju Sukabumi dengan durasi perjalanan kurang lebih 1 jam 40 menit. Ini Gunung Salaknya tertutup awan karena kan lagi mendung ya teman-teman, mendung gerimis. Kalau teman-teman naik kereta api Pangrango dari Bogor ke arah Sukabumi, pemandangan paling bagus itu ada di bangku sebelah kanan ya. Kita bisa melihat panorama Gunung Salak. Untuk panorama Gunung Salak ini terlihat dari Bogor sampai nanti kita ke Cicurug. Ini masih daerah Empang ya. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Pangrango yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Sukabumi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 1 jam 40 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good afternoon, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty,
We would like to welcome you aboard the Bangrago train, which will take us to our final destination at Sukabumi Station. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train's wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Please kindly check your ticket and make sure you stop at the destination station. We're sorry to let you know, if you miss your destination station, you will be awarded a penalty prescribed by the regulations. Thank you. Not allowed to smoke anywhere on the train, including the toilets or the landings. If you fail to Pukul obey this policy, 13.05 kita it is tiba di required to stasiun disembark Batu you at the Tulis. next station. Thank you. Pada pukul 13.07 kita berangkat dari stasiun Batu Tulis. Stasiun berikutnya kita akan berhenti di Maseng. Stasiun Batu Tulis peronnya sudah ada 2, tapi yang dipakai hanya 1 ya teman-teman. Udah kan ada stiker. Ada stiker. Kids. Hot coklat. Selamat menikmati perjalanan teman-teman. Saya akan sajikan ASMR kereta seperti biasa selama perjalanan kita dari Bogor ke Sukabumi, karena banyak spot-spot menarik dan pemandangan yang cukup bagus saat kita melewati jalur Bogor Sukabumi teman-teman. Oke, saat lagi kita akan jalan langsung halte atau stasiun Ciomas ya yang belum aktif. Wah, berbelok nih teman-teman, bagus. Di atas. Masukin aja kan. Sekarang pukul 13.13. Jalan langsung halte atau stasiun Ciomas. 12 ini. Oke, kita tiba di stasiun Maseng pukul 13.20. Sendok. Selamat datang di stasiun Maseng, teman-teman. Dari 246 meter di atas permukaan laut, sekarang udah di 425 ya. Semboyan 4041 akan diberikan dari sisi sebelah kanan, dan setelah ini kita akan berhenti lagi di stasiun Cigombong, masih di jalur double track Bogor Paledang Cicurug.
kita berangkat pukul 13.21. Panorama Gunung Salak masih terlihat ya. Kita berangkat Maseng, tapi memang cuacanya lagi hujan, lagi mendung tuh di atas, jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, kita lanjut Cigombong teman-teman. Oke, kita masuk stasiun Cigombong pukul 13:29. Bangunan stasiunnya ada di sebelah kiri arah laju. Dan ini memang miring ya teman-teman, karena pas berbelok. Jadi ini kelihatannya miring. Oke, lanjut berangkat Cigombong 13:31. Stasiun gede-gede cuma melewati satu kereta doang ya. Habis ini kita berhenti di Cicurug ya teman-teman. Perbatasan. Ini jalan raya Bogor Sukabumi. Apa dan Cicurug? Bogornya mana ya? Sampai Sukasari ya? Ini Eka Lokasari itu. Iya, Eka Elos. Sama yang Cisarua ya? Iya, Cisarua. Berapa tahun? Neteng Cianjur. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cicurug. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cicurug, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cicurug Station. If you end your trip at Cicurug Station, please prepare yourself and check your belongings. Itu ada perlintasan For your kereta own tapi safety, it is forbidden to ditutup open ya. the train door Belum before fungsi the kali. train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Persiapan masuk stasiun Cicurug, stasiun akhir dari proyek double track Bogor Paledang Cicurug, yang kabarnya nanti akan dilanjutkan dari Cicurug ke Sukabumi, dan juga akhir dari sistem persinyalan elektrik ya dari Jakarta ke selatan. Jadi berakhir di Cicurug. Jadi setelah Cicurug masuk Parung Kuda itu sudah menggunakan sistem sinyal mekanik dan masih single track ya teman-teman, sistem satu jalur. Cicurug itu ada 3 jalur teman-teman, sepertinya kita akan masuk jalur 3, jadi belok.
Untuk puncak kecepatan lintas KA Pangrango itu di 50 sampai 60 km per jam ya. Sudah naik dari yang semula itu di 40 km per jam. Gas, balik ke BI, ayo. Ayo. Pulang bus. Ya, kita masuk jalur 3 nih. Sekarang pukul 13.41. Kita berangkat dari stasiun Cicurug pukul 13.43. Awalnya di stasiun Cicurug juga melayani kereta barang teman-teman, yaitu angkutan air mineral. Karena di dekat sini itu ada pabrik untuk pengemasan air mineral teman-teman, untuk dibawa ke Jakarta. Kita masuk ke jalur single track atau jalur tunggal lintas Cicurug Sukabumi. Sinyal mekanik, sinyal muka Parung Kuda menunjukkan aman ya. Saat lagi kita akan masuk stasiun Parung Kuda. Oke, sinyal masuk aman teman-teman. Kita bisa masuk stasiun Parung Kuda, masuk jalur lurus ya. Oke, kita masuk stasiun Parung Kuda pukul 13.54.
Oke, 95 telah diberikan teman-teman. Stasiun Parung Kuda. Persiapan diberangkatkan kembali dari jalur 2 kereta api Pangrango tujuan stasiun Sukabumi. Bagi para penumpang yang masih berada di luar rangkaian, kami persilakan segera naik. Ya, berangkat 13.56 teman-teman. Stasiun berikutnya Stasiun Cibadak. Itu tol Bocimi tuh teman-teman. Nah itu tuh. Jadi apakah Pangrango akan kalah saing dengan jalan tol? Kita lihat aja dalam beberapa tahun ke depan nih teman-teman. Karena kan proyek tol dari Bogor ke Sukabumi kan masih lanjut ya, barengan sama proyek double track Bogor Paledang ke Sukabumi, tapi sekarang masih sampai Cicurug. Oke, kita lanjut Cibadak teman-teman. Persiapan masuk Cibadak. Untuk bangunan stasiunnya ada di sebelah kanan arah laju ya. Dan buat teman-teman yang mau lanjut ke arah Pelabuhan Ratu, bisa turun di Cibadak dan lanjut naik angkutan moda transportasi lain. Kayaknya nggak dapat peron ya teman-teman. Yang dapat peron cuman kereta depan, kereta paling belakang nggak dapat. Ya, nggak dapat peron ya teman-teman. Stasiun Cibadak. Stasiunnya dari sebelah sana, kita nggak dapat peron sayangnya. Jadi yang dapat peron itu eksekutif 1, 2, Resto, Eko 1 dan kayaknya Eko 2 masih dapat deh itu. Jadi kita nggak dapat peron. Jadi yang mau turun sini harus maju ke kereta depan. Kita berangkat Cibadak.
balik lagi ke kursi. Ini kita masuk stasiun Karangtengah. Bisa dibilang halte sih karena cuma satu jalur dan nggak ada PPKA-nya. Oke, kita tiba di Karangtengah pukul 14.14. Ya, seperti Cibadak tadi, ini di kereta belakang nggak dapat peron ya. Oh, nggak dapat peron tuh bawahnya tuh. Oke, berangkat Karangtengah. Habis ini kita masuk stasiun Cisaat ya. Stasiunnya kecil. Karangtengah. Bangunan stasiunnya kecil. Oke, sekarang pukul 14.24 kita masuk stasiun Cisaat ya, stasiun terakhir sebelum Sukabumi. Wah, kereta belakang nggak dapat peron lagi nih, yang pintu belakang ya, cuman pintu depan tuh yang dapat peron. Oke, selamat datang di stasiun Cisaat, stasiun terakhir sebelum Sukabumi. Ini dulu stasiun Cisaat pernah jadi stasiun pelayanan kereta barang ya, untuk stasiun angkutan semen dari Nambo ke Cisaat pulang pergi. Berangkat teman-teman. Oke, berangkat. Pukul 14.26. Ini stasiun Cisaat sekarang udah ada skybridge-nya teman-teman. Jadi keluarnya lewat atas. Kan masuknya jalur 2. Sebetulnya di sebelah bisa dibangun jalur lagi, itu jalur 3. Jadi bisa dibilang untuk stasiun Cisaat ini bisa di-upgrade jadi stasiun besarnya Sukabumi. Tapi kita lihat aja nanti gimana untuk realisasinya. Oke, kita lanjut teman-teman. Stasiun selanjutnya stasiun akhir Sukabumi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Sukabumi. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Sukabumi Station. Oke teman-teman, alhamdulillah kita telah tiba di stasiun Sukabumi, stasiun akhir. Sekarang pukul 14.33, kita berarti awal 2 menit ya. Harusnya kalau sesuai jadwal 14.35. Kita telah tiba di stasiun Sukabumi, teman-teman. Jadi seperti ini interiornya ya. Karena kan tadi udah ada penumpang, nah sekarang udah kosong, jadi kita bisa lihat lebih lengkap. Ini kan reclining seat ya, teman-teman. Untuk tuas recliningnya ada di sebelah sini, jadi tinggal ditarik aja, teman-teman. Dan nanti bisa diturunkan sandarannya. Di sebelah sini itu ada tirai. Tirainya itu tirai geser yang seperti ini ya, yang kain. Di sini ada stop kontak.
Ini karena bangku berhadapan jadi seperti ini ya untuk legroomnya. Ya agak adu dengkul sih, tapi nggak apa-apa lah, masih aman kok. Oke, mari kita turun. Untuk suhu ruangan stabil sih teman-teman. Ini sekarang suhu ruangannya di 26. Jadi suhu ruangan antara 23 sampai 27. Jadi untuk kereta api Pangrango ini menjadi kereta satu-satunya dari Bogor ke Sukabumi. Dan buat teman-teman yang mau naik kereta api Pangrango itu harus dari Bogor Paledang ya. Buat teman-teman yang dari Jakarta, Bekasi, lalu dari Tangerang itu harus ke Bogor Paledang terlebih dahulu. Wah, tadi di Bogor hujan, pas nyampe Sukabumi hujan lagi. Sama aja ternyata. Oke, selamat datang di stasiun Sukabumi. Saat ini kereta api Pangrango sudah tiba di stasiun Sukabumi, teman-teman. Di tujuan akhirnya. Dan inilah akhir dari perjalanan saya naik kereta api dan KRL komuter lain dari kota Depok, tepatnya tadi dari stasiun UI Depok ke stasiun Sukabumi. Untuk teman-teman yang mau lanjut ke arah Cianjur atau Cipatat, bisa nunggu kereta api Siliwangi ya teman-teman. Untuk total durasi perjalanan ada di layar ya teman-teman. Tadi kan kita dari stasiun UI berangkatnya, sekarang udah tiba di stasiun Sukabumi pukul setengah 3 sore. Dan untuk total pengeluaran atau total harga tiket untuk kereta api Pangrango, saya bayar 31.000 ya, kelas ekonomi promo. Dan untuk KRL Rp4.000, jadi saya mengeluarkan Rp35.000 dari Depok ke Sukabumi. Terjangkau banget ya teman-teman, dan menjadi opsi termurah dari Depok ke Sukabumi, hanya Rp35.000. Kita telah menempuh 57 km dari Bogor ya teman-teman, kurang lebih 1 jam 40 menit perjalanan. Overall nyaman ya teman-teman keretanya, fasilitasnya juga berfungsi dengan baik. Ya memang sih durasi perjalanan cukup lama karena keretanya tidak dapat dipacu ke kecepatan di atas 60 km per jam dan berhenti-berhenti di tiap stasiun. Jadi sekian dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton video trip report perjalanan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sini Alfa RP Railway dari stasiun Sukabumi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintunya ini pintu otomatis teman-teman, jadi dapat dibuka dengan tombol. Kereta api Argo Sindoro New Gen, mantap. Wih mantap, top speed bro, 120 km per jam, mantap.